Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk semuanya. Semoga pendengar dongeng tengah malam selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari penyakit yang sekarang lagi heboh di dunia, yaitu virus corona. Mudah-mudahan semua dilindungi. Amin. Cerita ini dialami seseorang yang namanya sebut saja Wawan. Wawan ini seorang mahasiswa yang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di sebuah desa. Seperti mahasiswa pada umumnya ya, sebelum akhir kuliah selesai, sebelum mengerjakan tugas akhir, itu biasanya kan ada wajib KKN, itu yang dulu ya. Kalau sekarang mungkin enggak ya. Kalau dulu itu mahasiswa itu wajib KKN. Ya seperti mahasiswa pada umumnya. Wawan akhirnya mendapat tempat untuk KKN di sebuah desa. Desa sebenarnya biasa saja, tapi memang agak terpencil desa ini. Di dekat sebuah kaki gunung. Ya seperti biasa, begitu sampai di desa mereka koordinasi untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama kerja nyata di desa tersebut. Banyak kegiatan yang harus dilakukan, jadi para mahasiswa teman-temannya Wawan ini sudah membuat program-program, jadi mulai pagi sampai sore itu selalu ada kesibukan. Dan di desa itu memang kebetulan ada seseorang yang kebetulan menjadi narasumber. Memang dia bekerja di kota, di mana universitas tempat Wawan bekerja ini, tempat Wawan kuliah, maaf. Jadi sumber saya ini kalau pulang kan biasanya 1 bulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Tapi seringnya sih 1 bulan sekali karena jarak yang cukup lumayan dari kota ini. Dia harus naik bis, perjalanan antara 3 jaman atau 4 jaman sampai di desanya. Makanya pulangnya biasa 1 bulan sekali. Sebut saja narasumber saya namanya Yudi. Kembali ke Wawan ya. Wawan kegiatan sehari-hari seperti saya sampaikan tadi. Nah, pada suatu ketika Wawan ini kalau mandi kan biasanya di tempat pemandian umum ya. Jadi di desa itu memang ada tempat pemandian umum, tapi bukan di sungai, memang ada seperti dibuat kayak kamar mandi sendiri gitu loh. Dan ini banyak dipakai oleh masyarakat umum. Tapi nggak semuanya mandi di situ. Beberapa memang ada yang punya kamar mandi sendiri di belakang rumah biasanya orang desa itu. Nah di situ kebetulan karena ada mahasiswa KKN di situ, akhirnya kamar mandi itu memang dipakai tempat para mahasiswa kalau melakukan kegiatan mandi, membersihkan diri dan sebagainya. Seperti biasa mahasiswa kalau mandi kan sore sebelum maghrib sudah selesai. Lah Wawan ini karena kesibukannya, jadi untuk membuat laporan-laporan programnya dan sebagainya, sampai nggak terasa Wawan ini menjelang maghrib masih belum membersihkan diri gitu loh. Sampai malam, sampai habis maghrib, begitu habis maghrib Wawan ingat loh, aku kan belum mandi. Ya karena sudah malam kan, desa biasanya kan udaranya kan agak dingin, apalagi di di agak lereng sebuah gunung ya, hawanya cukup dingin juga. Karena merasa dingin, akhirnya Wawan merasa udah aku gak usah mandi lah, sekalian aja besok. Tapi walaupun gak mandi kan tetap masih membasuh muka supaya seger mau istirahat.
Masih ingat Wawan bahwa jam sudah hampir isak, sekitar 6:30. Karena teman-temannya sudah selesai membersihkan diri semua, kan istirahat memang waktunya. Biasanya habis maghrib kan istirahat. Nah, Wawan karena mau membasuh muka, akhirnya sendirian, dia harus ke bilik kamar mandi umum tadi. Akhirnya dia berjalan sendiri, karena tempatnya memang gak jauh. Makanya dia sendiri aja, gak sama teman-temannya. Akhirnya dia datang ke kamar mandi itu. Sampai di kamar mandi, karena airnya kan juga terasa cukup dingin. Jadi Wawan cukup membasuh muka. Habis membasuh muka gitu, seperti Wawan waktu membasuh muka itu kan ngambil air pakai tangan kan ya. Ngambil air pakai tangan kan dia model kamar mandi kotak kan. Jadi bukan pancuran atau apa. Jadi seperti bak mandi besar memang di situ itu. Jadi Wawan ngambil langsung air pakai tangan langsung ke mukanya, disiram ke mukanya. Sampai kan terasa seger. Lah pada waktu menyiram, di tengah-tengah menyiram, Wawan merasa loh, airnya ini kok seperti merasa tangannya itu seperti memukul mukanya gitu loh. Padahal kan enggak, namanya tangan sendiri kan enggak mungkin sampai memukul terlalu keras. Begitu merasa kesakitan Wawan. Begitu gini, otomatis kan kena air, dia kan enggak buka mata. Sampai selesai gitu, begitu Wawan mau buka mata, nggak tahu kenapa, katanya Wawan nggak bisa ngelihat. Sampai Wawan berusaha, aku kenapa gitu loh. Matanya itu melek, bisa katanya Wawan melek, cuman nggak bisa kayak orang buta. Wawan heran, airnya ini kan semua pakai, nggak mungkin kalau memang air ini beracun sampai ke matanya, membuat seperti itu kan teman-temannya juga pasti kena. Nah ini enggak. Karena enggak bisa melihat, akhirnya Wawan kan teriak-teriak. Begitu teriak-teriak, akhirnya temannya datang. Berbentuk banyak yang datang temannya ini. Sampai beberapa warga juga datang. Datang Wawan bilang, aku nggak bisa melihat, nggak bisa. Ya temennya heran semua loh, kamu nggak bisa lihat gimana? Wong tadi biasa-biasa saja kok sekarang tiba-tiba katanya nggak bisa ngelihat. Begitu Wawan benar-benar nggak bisa melihat, ya akhirnya digandeng lah Wawan dan geger orang-orang di situ. Karena mendengar Wawan nggak bisa melihat habis dari kamar mandi. Akhirnya dibawa ke kamar, dilihat-lihat sampai kebetulan dekat situ ada, tapi malam kan nggak ada orang yang jaga. Akhirnya ke mantri kesehatan di dekat situ, kayak bukan mantri, bidan, adanya bidan, akhirnya dibawa ke bidan, mau nggak mau bawa ke sana lah. Bidan juga heran loh, ini kalau dilihat nggak ada apa-apa gitu loh. Bidannya juga nggak bisa mendiagnosis apa-apa, karena kalau dilihat dengan mata kepala gini, Wawan tuh nggak ada masalah apa-apa, ya normal, cuman Wawan itu merasa nggak bisa melihat sama sekali. Akhirnya ya sudah, mungkin karena apa akhirnya Wawan istirahat dulu aja, ini kan sudah malam, coba besok pagi, mudah-mudahan besok pagi sudah sembuh, kata teman-temannya juga. Ya akhirnya Wawan istirahat sambil ditunggu teman-temannya, karena gimana nggak bisa ngelihat ya dibantu teman-temannya. Sampai esok harinya Wawan masih tetap nggak bisa ngelihat. Ya karena dianggap ada sesuatu yang mungkin penyakit mendadak ya. Akhirnya Wawan teman-temannya Wawan, koordinator dari KKN itu akhirnya menyarankan ya sudah, dikoordinasikan sama kampus saja. Nah, itu dikoordinasikan sama kampus, kalau ada kejadian Wawan ternyata tiba-tiba nggak bisa ngelihat, ya sudah akhirnya Wawan dijemput, diajak pulang. Ya orang tuanya juga kaget sampai di rumah.
Lu Wawan berangkat nggak ada apa-apa kok, tiba-tiba pulang katanya nggak bisa ngelihat. Wawan juga cerita nggak bisa ngelihat sama sekali. Ya sudah, akhirnya diserahkan sama kampus. Nanti kalau ada apa-apa pihak kampus minta dikabari sama orang tuanya. Akhirnya sama orang tuanya Wawan dibawa ke rumah sakit. Akhirnya sampai di rumah sakit didiagnosis, dicari apa penyebabnya, nggak ada apa-apa. Di rumah sakit dokter pun heran karena dari hasil pengecekan, hasil lab itu mata Wawan tuh normal semua, saraf juga normal semua. Karena masih belum mendapatkan hasil yang apa penyebabnya, akhirnya disangka sama dokter coba diperiksa lagi. Nggak tahu dibawa ke lab atau apa ya. Akhirnya didiagnosis lebih detail lagi. Akhirnya besoknya disuruh balik lagi ke rumah sakit, didiagnosis lagi. Dan hasilnya masih menunggu. Akhirnya Wawan pulang lagi. Sampai hasilnya keluar. Dokternya juga heran, orang tuanya mencari informasi, dokternya heran gitu loh. Dari hasil terakhir semua diperiksa mulai saraf, semuanya lah, bahwa Wawan dinyatakan semuanya normal, harusnya bisa melihat normal. Tapi kenyataannya Wawan juga nggak bisa ngelihat sama sekali, buta. Hanya dokter ngasih resep, ngasih obat dan sebagainya. Dan ditunggu 2 minggu sampai 1 bulan kalau obatnya ini nggak ada respon apa-apa untuk matanya Wawan, ya jalan terakhir rencana dokter mau dioperasi. Akhirnya dikasih obat jalan. Dikasih obat jalan sampai seminggu nggak ada perubahan sama sekali. Wawan ini masih tetap nggak bisa ngelihat. Sampai akhirnya dokter memutuskan bahwa 1 minggu lagi kalau masih kondisinya tetap seperti ini, rencana dokter mau nggak mau harus dioperasi. Nggak tahu diagnosis dokternya apa untuk operasi, karena Wawan nggak ditemukan, penyakit sarafnya normal gitu loh, apanya gitu loh ya. Dokter memutuskan ya udah dioperasi 2 minggu setelah Wawan sakit itu rencananya. Jadi minggu depan Wawan rencana dioperasi. Ya udah akhirnya siap-siap rencana untuk operasi. Kembali ke narasumber saya tadi yang namanya Yuti. Yuti tahu sebenarnya di desanya ada kakak itu sempat berkenalan dengan beberapa mahasiswa waktu dia pulang ke desanya. Salah satunya Wawan ini. Dan sempat memang sama Wawan, sama timnya ini ngobrol-ngobrol pada waktu Yuti pulang itu. Begitu Yuti pulang dari desa, kembali ke kota, kan mendengar kabar bahwa Wawan ini sakit nggak bisa ngelihat. Begitu mendengar berita itu, Yuti langsung kaget. Dan rencananya Yuti mau menjenguk si Wawan ini, sampai tanya alamat-alamat dari teman-temannya kuliah itu yang KKN di desanya, didapatlah alamatnya si Wawan ini. Ya karena rasa simpati ya, Yuti akhirnya meluangkan waktu untuk datang ke rumahnya Wawan. Akhirnya Yuti datang, berkunjung ke Wawan dan ditemui orang tuanya. Dan kebetulan rencananya besoknya ini Wawan mau operasi. Begitu Yuti melihat kondisi Wawan, Yuti juga heran. Gak mungkin, mesti kalau nggak ada penyakitnya kok sampai buta, ini kan nggak mungkin. Akhirnya Yuti ngobrol-ngobrol sama Wawan, sama orang tuanya. Sempat Yuti ini menyampaikan boleh nggak memberi saran sama orang tuanya Wawan ini.
Ya orang tuanya Wawan namanya saran, masukan untuk kebaikan si Wawan. Ya jelas orang tuanya sangat menyambut. Akhirnya Yudi menyampaikan, "Eh, kalau boleh coba sih dibawa ke alternatif dulu sebelum operasi." Dan kebetulan Yudi ini ada kenalan. Tempatnya di kota itu, di satu kota itu. Tempat tinggal Wawan dan Yudi sekarang tinggal di kota itu. Karena dianggap mungkin nggak terlalu memberat ya bagi orang tuanya Wawan, disetujuilah usulan dari Yudi itu. Ya udah, kapan waktunya, ini besok kan rencana operasi, dan Yudi menyarankan bisa kan operasi misalnya minta dokter ditunda mungkin 1-2 hari lagi. Siapa tahu, ini namanya ikhtiar, kata Yudi. Akhirnya ya udah disepakati bahwa rencana besoknya si Wawan ini mau diantarkan ke kenalannya Yudi. Dan kenalan Yudi ini memang kebetulan ya juga seorang guru ngaji. Nah, sepengetahuan Yudi memang temennya yang guru ngaji ini bisa mengetahui hal-hal yang di luar akal manusia. Makanya Yudi mengusulkan, ya siapa tahu gitu loh. Akhirnya waktu yang disepakati tiba, Yudi mengantarkan keluarganya Wawan ke tempat ya kenalannya itu. Akhirnya sampai di tempat itu dilihat sama temannya Yudi tadi. Begitu dilihat, langsung ditanya si Wawan. Belum cerita apa-apa sebenarnya. Ditanya sebelum merasa tiba-tiba matanya nggak bisa melihat ini, melakukan kegiatan apa, katanya guru ngaji temannya Yudi tadi. Akhirnya Wawan cerita bahwa malam itu sebenarnya Yudi ini mau ke kamar mandi yang seperti di cerita awal. Begitu mau membasuh muka, selesai membasuh muka tiba nggak bisa melihat. Ya udah, sama gurunya ngaji temannya Yudi itu sudah saya sudah tahu permasalahannya, katanya. Lah, pada waktu mau ke kamar mandi, katanya guru ngaji, nggak mau terjatuh atau gimana gitu loh, merasakan apa. Wawan akhirnya nginget-nginget. Jadi pada waktu itu memang agak malam dan penerangannya kan memang nggak terlaluan, tapi karena sudah berapa kali kamar mandi itu Wawan kan akhirnya biasa. Dan memang sempat Wawan bilang bahwa sebelum sampai ke pintu kamar mandi itu Wawan tuh merasa tersandung gitu loh. Padahal Wawan tahu bahwa tempatnya itu datar, nggak ada apa-apa sebenarnya. Nah tapi Wawan waktu itu seperti tersandung sesuatu dan hampir jatuh. Karena dia nggak ada apa-apa, ya sudah, mungkin aja dianggap Wawan mungkin keselewa atau apa gitu loh. Jadi nggak direken gitu loh. Begitu mengenal jawaban itu, temannya Yudi tadi bilang ya sudah, diceritakanlah sama temannya Yudi tadi. Jadi gini, katanya guru ngaji tadi, sebenarnya pada waktu Mas Wawan ini mau ke kamar mandi, lah si Wawan ini katanya jalan itu menendang sesuatu. Dan yang ditendang ini katanya anaknya jin atau setan. Makanya begitu masuk kamar mandi, orang tuanya si jin tadi nggak terima sama Wawan, katanya. Jadi di situ tadi katanya ada beberapa anaknya jin tadi bermain di depan kamar mandi. Ya karena mungkin dianggap sudah malam. Lah Wawan karena nggak tahu, seronong boy aja masuk kamar mandi, katanya menendang salah satu anaknya itu. Makanya Wawan ini sepertinya ditapuk ya istilahnya, yaitu sama yang nggak terima tadi. Makanya matanya ini kayaknya dibutahkan atau apa gimana, nggak tahu lah, istilahnya dibutakan sama
bangsa tadi. Begitu mendengar itu antara percaya dan tidak percaya sebenarnya orang tuanya ini, masa iya sih gitu loh. Tapi akhirnya guru ngaji tadi, ya sudah gini aja kita berdoa sama-sama katanya. Akhirnya di tempat itu mereka duduk di bawah semua sama guru ngaji tadi dibaca-bacakan di ngaji ya, istilahnya mengaji ya. Mengaji sambil mendoakan minta kesembuhan dari Allah. Setelah doa selesai, tiba-tiba si Wawan ini merasa pandangannya ini kok mulai ada kabur-kabur. Jadi awalnya kan gelap sama sekali. Gelap sama sekali dan nggak bisa melihat apa-apa. Dan begitu didoa-doain katanya Wawan, pandangannya ini mulai terlihat. Tapi masih belum jelas bener gitu loh. Begitu mendengar ucapan Wawan ini, semua yang di situ kaget, termasuk orang tuanya dan juga si Yudi tadi. Yudi sampai nanya, beneran kamu mulai bisa melihat katanya. Wawan mengiyakan dan meyakinkan, iya, saya sudah agak bisa melihat tapi masih belum terang bener gitu, tapi sudah bisa melihat bayang-bayangan. Begitu mendengar itu otomatis orang tuanya Wawan ya senang sekali yes, wah alhamdulillah Wawan ternyata sudah mulai, memang Wawan katanya mulai gitu loh, begitu remang-remang gitu sudah mulai agak terang. Begitu mendengar itu temannya Yudi guru ngaji tadi ya bersyukur, alhamdulillah katanya, alhamdulillah Tuhan memberikan jalan. Akhirnya begitu Wawan mulai membaik, orang tuanya ya sudah alhamdulillah operasi dibatalkan, jadi nggak jadi dioperasi. Ya, untungnya ini kan penyakitnya nggak tahu ya, ternyata ada penyakit lain yang di luar medis. Makanya akhirnya setelah dibilangin banyak sama temennya Yudi tadi, bilang sudah Wawan sama orang tuanya cuma dikasih amalan supaya banyak membaca surat-surat yang ada di Al-Quran dan minta doa sama minta kesembuhan sama Tuhan, katanya sama Allah yang memberikan kesembuhan. Akhirnya sudah dikasih beberapa petunjuk sama guru ngaji tadi. Ya akhirnya karena sudah mulai baik, akhirnya ya sudah guru ngaji ya sudah kalau silakan, kalau monggo diamalkan yang seperti disampaikan. Begitu selesai, akhirnya orang tuanya Wawan sama pamitan lah sama temannya Yudi dan juga sama Yudi. Sampai di rumah pulang, Yudi akhirnya pulang. Selang 3 hari, Yudi cepat penasaran juga, apa bener sembuh bener apa enggak. Akhirnya Yudi nyamperin ke rumahnya Wawan lagi. Sampai rumahnya Wawan, Yudi disambut sama orang tuanya. Dan akhirnya ceritain banyak. Alhamdulillah ternyata setelah banyak berdoa dan minta kepada Tuhan Pencipta, akhirnya Yudi berhasil ternyata pulih membaik dan sekarang katanya sudah bisa melihat lumayan jelas lah. Lumayan jelas, maksudnya sudah bisa melihat, cuma katanya Wawan pandangannya itu memang ada sedikit kabur sedikit tapi sudah bisa melihat dengan jelas. Ketemu dengan Yudi ya akhirnya juga bisa melihat dengan jelas siapa di depannya. Ya alhamdulillah akhirnya dengan permintaan, dengan doa-doa minta petunjuk sama Yang Maha Esa, akhirnya disembuhkan. Nah, alhamdulillah Yudi akhirnya happy ending, berakhir dengan baik dan berakhir dengan kesembuhan. Ya itu tadi cerita dari narasumber yang kami sebut namanya Yudi. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur, bisa memberikan bukan pelajaran ya, membuat kita tahu lah. Membuat kita tahu bahwa di budaya kita ini tidak tahu ini budaya atau apa, tapi percaya dan tidak percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu menciptakan memang jin dan setan, itu memang kita percaya. Itu tadi akhir dari cerita.
Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar dongeng tengah malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.